Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Pendidikan Karakter Bangsa yang diampu oleh Nanda William MPD akan mempresentasikan tentang isu-isu atau problematika pendidikan karakter bangsa di Indonesia serta cara mengatasi problematika tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indri Nomita. Saya Wahyuni Khairunisa. Saya Salsabila Muntaza. Saya Ayun Masufah. Isu atau problematika pendidikan karakter di Indonesia. Generasi muda merupakan generasi harapan bangsa. Nilai dari sebuah bangsa ada di dalam genggaman generasi muda. Ketika sebuah bangsa memiliki generasi muda rusak, maka bangsa itu akan menjadi rusak pula. Dan juga sebaliknya, pada intinya baik buruk, hidup mati, hancur atau kokohnya bangsa berada dalam genggaman generasi muda. Dan sangat disayangkan generasi muda Indonesia tidak bisa terhindar dari perkembangan zaman globalisasi, yang mana dari perkembangan tersebut bisa mempengaruhi budaya dan cara bergaul yang tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Beberapa hal yang terkait dengan penurunan moral generasi muda adalah sebagai berikut. 1. Menurunnya rasa hormat terhadap guru. 2. Semakin tingginya angka kenakalan siswa. 3. Pengaruh TIK terhadap penurunan karakter. 4. Masalah aliran sesat. 5. Maraknya makanan beracun yang membahayakan. Langkah pencegahan terkait isu atau problematika pendidikan karakter yang terjadi. Yang pertama, menjadi contoh bagi siswa. Di sekolah, guru dianggap sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam tindakan dan berperilaku. Yang kedua, menjadi apresiator. Sebagai guru, sebaiknya tidak hanya nilai akademis saja yang diutamakan, melainkan juga mengapresiasi setiap usaha siswanya. Misalnya, dengan memberikan pujian terhadap siswa yang datang lebih awal, rajin mengerjakan tugas, atau bersikap sopan santun selama di sekolah. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Sebagai contoh, saat mengajarkan pelajaran matematika, guru tidak hanya sekedar memberikan rumus dan bagaimana cara pengerjaannya saja kepada siswa, melainkan juga dapat mengajarkan nilai kehidupan seperti dengan mengerjakan soal matematika. Kita bisa belajar untuk bersabar dan berusaha untuk memecahkan suatu problematika dengan mengasah kemampuan berpikir. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Untuk memberikan contoh yang positif, alangkah baiknya guru mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu, sehingga hal itu akan terkenang dalam diri siswa untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan meski tidak disengaja. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Sopan santun merupakan suatu hal yang paling berpengaruh dalam dunia pendidikan. Apabila seseorang mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas, tetapi tidak mempunyai sopan santun, maka akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Yang keenam, memberi kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Hal ini bisa dilakukan melalui contoh sederhana, misalnya dengan pergantian ketua kelas tiap semester ataupun tiap tahun. Yang ketujuh, berbagi pengalaman inspiratif. Sesekali guru sebaiknya menceritakan mengenai pengalaman pribadinya yang bisa menginspirasi siswa-siswanya. Dengan berbagi pengalaman, siswa akan terinspirasi dan bisa belajar dari pengalaman guru. Cara mengatasi problematika yang ada. 1. Arah pembelajaran baru di Indonesia. Sebaiknya seorang guru tidak hanya mengutamakan mata pelajaran, akan tetapi juga memperhatikan anak itu sendiri sebagai manusia yang harus dikembangkan potensinya. Seorang guru harus memelihara perkembangan anak, baik intelektual maupun psikologi secara seimbang. Tujuan utama dalam pembelajaran tidak hanya penguasaan aspek kognitif saja, akan tetapi juga aspek afektif dan psikomotoriknya.
2. Tugas dan tanggung jawab guru. A. Kompetensi dan profesionalisme guru. Guru memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai kompetensi dalam bidangnya. B. Guru sebagai suri tauladan. Guru merupakan seseorang yang harus digugu dan ditiru. Dalam artian, guru adalah orang yang mempunyai wibawa sehingga perlu ditiru dan diteladani. Guru berpengaruh terhadap perubahan perilaku siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.